Selamat sore, perkenalkan nama saya Hendro Sepang. Di sini saya akan memulaikan untuk demonstrasi pada modul yang keempat dari kelompok kami, kelompok 5 kelas E, praktikum keamanan cyber. Ya, di sini langsung saja kita mulai. Di sini lab yang pertama yaitu menelusuri sebuah rute. Di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama memverifikasi koneksi jaringan menggunakan ping. Yang part kedua itu menelusuri sebuah rute ke server remote menggunakan traceroute. Dan part yang ketiga yaitu menelusuri sebuah rute ke server remote menggunakan sebuah alat traceroute berbasis web. Di sini kita langsung saja mulai dengan part yang pertama, yaitu memverifikasi koneksi jaringan menggunakan ping. Di sini yang pertama kita diminta untuk seperti biasa login ke virtual machine. Di sini saya sudah login. Jadi kita langsung ke step yang kedua, yaitu kita di sini diminta untuk membuka terminal. Kita buka terminal. Kemudian kita diminta untuk melakukan ping ke Cisco. Kita langsung saja tulisnya kita tulis promnya ping min c4 www.cisco.com. Kita enter. Nah, di sini di sini akan terdapat 4 paket yang dikirimkan dan semuanya diterima dan tidak ada satu paket pun yang loss. Artinya di sini kita telah berhasil untuk melakukan sebuah ping ke sebuah remote server, dalam hal ini yaitu Cisco. Dan yang kedua di sini untuk part yang kedua yaitu menelusuri sebuah rute ke sebuah server remote menggunakan traceroute. Nah, di sini pertama kita diminta untuk membuka terminal, kemudian kita menuliskan trace route ke sama tadi cisco.com. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di sini di modul. Artinya di sini telah berhasil dan bisa kita lihat di sini ada sebuah gateway. Kemudian ada 30 hops dan 60 bit paket yang dikirimkan. Nah, kemudian di sini di B, jika kita ingin menyimpan traceroute output traceroute ini ke dalam bentuk file, kita bisa menggunakan simbol record ini dengan yang disimpan di directory. Nah, langsung promnya yaitu traceroute www.cisco.com, pakai tanda ini arah panah ke kanan, kemudian Cisco, dalam hal ini kita akan menyimpannya dengan file name Cisco traceroute dengan extension txt. Kita enter. Nah, di sini prosesnya sedang berlangsung. Kita tunggu saja. Nah, kemudian di sini ada sebuah perintah untuk melihat sebuah output yang telah kita simpan tadi. Kita akan mencobanya, tetapi kita tunggu saja. Kalau sudah ini kita coba get cisco trace route
.txt. Kita lihat. Nah, hasilnya yaitu ini, sama seperti yang di atas ini. Ada 30 hooks dan 60 byte package. Nah, oke, kita langsung lanjut. Di sini ada beberapa website yang bisa kita gunakan, yaitu Regional Registry atau RER. Sebuah website yang terletak di masing-masing, bisa dibilang masing-masing belahan dunia. Kita coba saja ping ke www.africa.net. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak paket yang terkirim, artinya ping ke AfricaNet itu berhasil. Oke, di sini nampaknya kita lupa untuk memasang. Oke, kita close saja dulu ini. Oke, kita buka kembali emulator. Nah, kemudian pada part yang ketiga kita akan menelusuri, melacak rute ke sebuah server menggunakan sebuah aplikasi. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk membuka web browser. Kemudian kita diminta untuk menavigasi ke halaman ini. Mozilla, oke. HT kita buka saja www.monetis.com trace route. Kita enter. Kemudian ketika sudah berhasil login ke tools ini, oke, nampaknya kita login ke TeamViewer. Oke, kita coba saya gunakan, cari saja sebuah trace route, visual trace route. Visual trace route tool yang online ini. Nah, di sini ada, kita lihat visual. Nah, di sini kita coba, karena saya sudah mencoba ini terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini kita coba masukkan google.com. Google.com. Kita enter. Sebentar mengirim package. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, review the geographical location of the responding hoops. What did you atau ketik tinjau sebuah lokasi geografis dari hoop yang merespon. Nah, kemudian kita diminta untuk menuliskan apa yang kita amati dari jalan tersebut. Nah, kita cari geographical location. Nah, ini ada map. Control. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini nampaknya berada di New York untuk server, bisa dibilang server atau hoop yang merespon ketika kita melakukan ping. Oke, kita langsung jawab saja di sini apa yang kita amati. Nah, kita tulisannya terdapat 3 titik atau lokasi ya saling terhubung, yang saling terhubung
lokasinya terletak di kota New York, Amerika Serikat. Oke, apalagi yang terdapat di sini? 1 2 3 4. Nah, di sini ada lagi sebuah IP. Kita perkecil dulu. Oke. Di sini ada terdapat IP atau hostname. Terdapat IP atau hostname. Name juga terdapat IP atau hostname, ada server, provider, dan juga ada net block, dan juga ada net block untuk masing-masing titik lokasi. Oke. Di sini ada sebuah refleksi. Apa perbedaan threshold ketika mengunjungi cisco.com atau situs web lain dari terminal? Ya, terdapat pada part 2 dan bukan dari situs online. Nah, kita lihat pada modul yang kedua. Nah, kita coba melakukan buka terminal emulator, kemudian kita buka trace root www.cisco.com. Nah, kemudian kita coba lihat apa yang menjadi perbedaan ketika mengunjungi website. Kita langsung saja ketika menggunakan terminal untuk mengunjungi sebuah website, menggunakan terminal mengunjungi sebuah website, ada keterbatasan dalam beberapa informasi yang ada jika dibandingkan dengan menggunakan sebuah traceroute tool berbasis website, yang dimana pada tools
bisa dilihat informasi yang cukup banyak, di antaranya yaitu letak geografis, kemudian ada juga hostname hingga ISP dan net blok. Nah, ketika menggunakan terminal untuk menyusun sebuah website, ada keterbatasan dalam informasi yang ada. Karena hanya terdapat gateway saja. Nah, jika dimainkan dengan kita blok, kita control bold. Untuk yang kedua juga kita control bold. Nah, sekarang kita masuk pada lab yang kedua, yaitu pengenalan terhadap Wireshark. Nah, di sini ada dua tujuan, yaitu pertama menginstal dan memverifikasi the mininet topology, kedua itu mengcapture and analyze ICMP data in Wireshark. Di sini kita langsung saja masuk ke part yang kita close saja ini. Part yang keempat yaitu menginstal dan memverifikasi mininet topologi. Nah, dalam part ini, di bagian ini kita akan menggunakan script Python untuk mengatur topologi mininet di dalam virtual machine CyberOps. Nah, kemudian kita juga akan diminta untuk mencatat IP dan MAC address dari H1 dan H2. Kita langsung saja untuk step yang pertama, yaitu memverifikasi alamat interface antarmuka dari PC kita. Nah, pertama kita diminta untuk login nih, sudah login. Yang kedua kita diminta untuk run script Python untuk menginstal mininet topologi di dalam virtual machine ini. Kita buka terminal emulator, kemudian kita sudo kemudian lab.support.files scripts CyberOps topo.py. Kita enter, kita minta masukkan password CyberOps, kita enter. Nah, kita bisa dilihat di sini sebuah topologi sudah ada. Di sini ada CyberOps topologi. Di sini ada satu router diberi nama R1 dan ada host yang keempat, hostname keempat. Kemudian ada satu switch, kemudian ada 4 host 1, host 2, host 3 dan host keempat. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian di sini ada IP routing table, ada sebuah destination yaitu 10.0.0.0 dan 17.172.16.0.0 dengan gateway masing-masing 0.0.0.0 dan masknya seperti ini. Kemudian ada interface yaitu router 1 menggunakan Ethernet 1 dan router 1 juga ada menggunakan Ethernet 2. Langsung aja kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu kita diminta untuk mencatat alamat IP dan MAC address dari H1 dan H2. Nah, di sini pada Promininet ini kita diminta untuk memulai terminal Windows pada
host pertama dan host yang kedua. Di sini kita diminta untuk membuka secara terpisah masing-masing host ini. Setiap host itu memiliki konfigurasi terpisah untuk pengenalan jaringan masing-masing menggunakan IP yang unik dan MAC address juga yang unik. Ya, caranya pertama kita extern host yang pertama. Kita lihat, maka di sini akan terbuka sebuah terminal window, kemudian extern H2 dan juga terminal window untuk host yang kedua. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menuliskan ivconfig untuk memverifikasi IP versi 4, alamat IP versi 4 dan alamat address. Nah, hal yang sama juga dibuat untuk host yang kedua. Nah, oke, kita klik saja ivconfig. Kita mulai dari host yang pertama. ivconfig. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini untuk alamat IP-nya yaitu 10.0.0.11. Nah, untuk netmasknya yaitu 2.5, 2.55, 2.55.255.255. Kemudian di sini untuk MAC address-nya yaitu ini 1E CF. Oke, MAC address-nya. Jadi kita langsung copy saja IP-nya. Kita copy ke sini. Kita tulis saya 10.1 10.0.0.11. MAC address-nya yaitu 1E.78.9D 78 9D 273E CF. Oke. Kemudian hal yang sama juga kita buat untuk host yang kedua, ivconfig. IP-nya yaitu 10.0.0.12 dan MAC address-nya itu 4A CC CA 85 E9 BF. Oke. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke part yang kelima, yaitu kita mengcapture dan menganalisis ICMP pada data ICMP pada Wireshark. Kita langsung saja masuk ke step yang pertama. Dalam step ini kita akan memeriksa data yang dihasilkan dari permintaan ping menggunakan tim dari anggota tim PC, member PC dalam tim kita. Kemudian set data is display in 3 section. The top section display of PDU frames captured with the summary of the IP packet information list. Kedua, middle section list with information of the frame. Oke. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam A, yaitu kita di sini akan memulai Wireshark-nya. Kita close saja ini. Pada node 1 kita minimize. Node 1 kita langsung klik Wireshark.jtk. Kita enter. Comment not found. Nah, kemarin saya sudah coba, sepertinya sampai saat ini juga belum bisa. Kita langsung saya ketik sudo Wireshark
kita tidak usah pakai GTK, langsung saja ke menggunakan tanda dan ini kita enter. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Kemudian kita diminta untuk masuk, klik start pada host 1 Ethernet 0. Kemudian di sini pada net 1 klik enter to get a prompt. Artinya di sini yaitu untuk mendapatkan prompt. Kemudian ketik not 1, kita enter sekali lagi, kemudian kita tuliskan ping min C5 ke 10.0.0.12. Sepertinya ini 12 ini merupakan IP dari host yang kedua. Kita enter. Nah, maka akan ada 5 package yang akan dikirimkan ke ping yang ke host yang kedua. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menutup window. Kita klik stop, close saja. Nah, kemudian sebuah filter can be on the display on the traffic. Sepertinya sudah tidak bisa diakses lagi. Coba kita buka lagi. Sepertinya kita ada salah tadi. Wireshark sudo wireshark Oke, kita start capture lagi. Kemudian di sini kita enter, kita ping, kirimkan 5 package ke 10.0.0.12. Kita enter. Kemudian kita buka capturing ini. Nah, kita di sini kemudian kita diminta untuk memfilter untuk IC MP saja. Kalau sudah kita sebentar. Oke, kita close. Kecil lagi. Sepertinya sudah bisa dikecilkan lagi. Ini kita ini saya, kemudian kita klik ICMP. Oke, kita coba filter. Dan ya, untuk protokol-protokol di sini terdapat 2, 4, 6, 8, 10 protokol dengan protokol ICMP. Kemudian jika perlu kita klik pada ICMP pertama. Kemudian kita minta request terdapat, kita scroll. Nah, pada ICMP pertama kolom sumber memiliki alamat IP dan kolom tujuan memiliki alamat IP 10.12. Ya, benar sekali. Kita telah melakukan request. Sebagai contoh di sini untuk source-nya yaitu IP dari host yang pertama cocok, dan destinasinya yaitu IP dari host yang kedua. Oke, kita lanjut ke bagian G. Dengan frame PDW ini masih dinavigasikan ke bagian tengah, klik pada OK. Kita diminta untuk menampilkan bagian yang ini. Kita di sini untuk Ethernet 2 dan kita diminta untuk menampilkan destinasi dan source. Bisa kita lihat di sini ada
Kemudian kita diminta untuk menuliskan apakah MAC address cocok dengan interface dari host yang pertama. Kita lihat MAC address-nya, kemudian kita buka yang di atas. Kita lihat MAC address-nya yaitu 1E789D27. Ini untuk Ethernet yang kedua. Kita lihat yang diminta yaitu apakah source yaitu ini 1E789D. Oke, kayaknya cocok 1E78. Nah, benar, cocok. Kita langsung saja ya, cocok atau sama. Kemudian kita untuk apakah destinasi MAC address in Wireshark cocok dengan MAC address dari yang ke host, MAC address dari host yang kedua. MAC address destination kayaknya ini cocok. Kita lihat yang kedua 4A CC 85 ya, cocok, sama juga, kita tulis sama. Oke. Nah, kita lanjut sekarang untuk step yang kedua. Di sini untuk step yang kedua kita akan melakukan ping ke host jarak jauh dan memeriksa data yang dihasilkan dari ping tersebut. Kemudian kita akan menentukan apa yang berbeda antara data ini dan data yang diperiksa di bagian pertama. Saat ini kita minimize saja dulu. Kemudian selanjutnya kita buka extern host yang keempat. Oke, selanjutnya extern dari router, kita enter. Oke, selanjutnya di sini kita akan diminta pada node yang keempat, H4 kita diminta untuk menuliskan IV config. Oke, seperti biasa di sini ETH0 kita copy MAC address-nya yaitu 172.16.0.40. Untuk MAC address-nya 3A A7 54 24 A4 52. Oke, selanjutnya untuk router H1. Kita lihat untuk H1 IV config. Nah, di sini minta untuk R1 ETH1 dan ETH2. Oke, ETH1 yaitu 10.0.0.1 dan ETH2 172.16.0.1. Kemudian untuk MAC address-nya 06 A4 77 37 A4 A6. Untuk ETH2 36 93 FA 83 01 65. Oke. Selanjutnya kita mulai start anniversary capture on H1. Oke, kita di sini untuk H1 sepertinya kita belum close untuk oke. Kemudian start but oke, kita close saja, berarti kita close saja ini terlebih dahulu. Stop. Oke. Untuk H1 kita buka lagi Wireshark-nya.
Ctrl E, kita lihat oke, ternyata langsung bisa Ctrl E. Kemudian H4 isi server ping H4 from H1. Oke, host pertama kita ping ke H4. Caranya yaitu kita ping min C5 ke IP dari host yang keempat. Kita lihat host keempat 040 172.16.0.40. Oke, kita lihat sudah bisa, di sini sudah ada. Selanjutnya kita diminta untuk tinjau data, kemudian examine the IP address that you ping. Notice that the MAC address is for R1 ETH interface. List R1 router interface dari ETH1 yaitu 10.0.1. Oke, list the destination IP and MAC address. Oke, kita di sini kita filter saja dulu. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah list dari destinasi dari ETH1 yaitu 10.0. Oke, berarti kita akan gunakan ini 10.11. Oke, untuk reply berarti di sini kita akan membuat reply MAC address. Exam periksa alamat IP namanya. Anda pengen perhatikan bahwa alamat IP untuk Anda namanya. Oke, di sini ada alamat IP-nya. Oke, kita lihat IP. Oh, di sini berarti dia Ethernet source. IP-nya yaitu 10.0.0.11 dan MAC address-nya itu 06. Oke, bentar, 10 titik destinasi dulu. Kita source-nya yaitu 10.11 maka 06. Oke, benar. 34 A4. Oh, kita copy saya ini karena sudah sama 7737. Oke, benar. Dan untuk yang kedua, oke, itu saja. Kemudian in the main server ops winner enter quit to stop mini name. Oke, sampai di sini sepertinya sudah. Kita close saja ini, close, stop without saving. Kemudian R1 kita close, kemudian H1 kita juga close, H4 kita close, kita close. Kemudian di terminal di sini kita tuliskan quit untuk keluar dari mininet, stopping. Setelah itu kita akan diminta untuk membersihkan semua proses yang digunakan pada mininet. Kita masukkan sudo mn min c, akan hapus. Kita masukkan password CyberOps, kita enter, removing semua. Oke, kita clean up success. Oke. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan 2 modul, 2 lab. Selanjutnya kita akan masuk ke lab yang kedua, yaitu using Wireshark to examine Ethernet frame.
Ya, kita langsung saja di sini kita mulai. Step yang pertama kita diminta untuk mereview. Kemudian step yang kedua kita langsung lompat saja ke part oke. Ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Oke, kita skip saja terlebih dahulu nih. Kita langsung ke part 7. Kita yang pertama seperti biasa diminta untuk login, sudah login, kemudian kita buka Mininet lagi. Kita buka Mininet, enter. Oke, setelah itu kemudian kita di sini diminta untuk membuka host yang ketiga, extern host 3. Oke. Setelah itu ya seperti biasa kita diminta untuk menuliskan IP dan MAC address dari host yang ketiga ini. Untuk IP-nya yaitu 0.13 dan MAC address-nya yaitu 1E 60 D5 DB EF 49. Oke, selanjutnya ada prompt on the not yet enter net start to display the default gateway information. Oke, kita tulis net start. Di sini net start main R. Nah, di sini sudah muncul IP routing table. Di sini ada destination, gateway, gain mask, flex, MS window, dan interface. Selanjutnya kita di sini ada sebuah pertanyaan. Apa IP address gateway for? Oke, gateway-nya IP address gateway yaitu 0.0.0.0. Oke, kita lihat sini kalau sudah ada control port. Oke, kita lanjut. Nah, kita tadi sudah sampai di sini. Oke, selanjutnya step yang kedua, kita akan diminta untuk menghapus semua ARP pada host yang ketiga. Di sini kita klik ARP min n. Oh, salah. Di sini ARP min n. Nah, kalau sudah, misalnya kita sudah di sini sudah tidak ada lagi informasi ARP yang tersedia karena sudah dihapus. Kita coba klik ARP min d IP address 10.0.0.11. Kita enter. Nah, bisa dilihat no ARP entry for 10.0.0.11. Nah, kemudian di sini misalnya pada sebuah terminal untuk node 3, kemudian kita diminta untuk membuka warsec lagi, sudo warsec, enter. Oke, selanjutnya kita buka, kita start capture, kemudian kita ping ke H1, enter. Untuk H1 yaitu 10.0.0.11. Oke, coba kita cek sekali lagi untuk memastikan H1 ya benar 11.
Oke, kita sudah sampai di sini. Ping from the ping. Oke, hampir lupa. Ping min C5. Oke, kita enter. Ya, sudah bisa dilihat. Kita buka ini, dan untuk pada Krypton 3 ini sudah ditampilkan. Oke. Selanjutnya, kalau sudah, kita masuk ke step yang keempat. Kita memfilter seperti tadi, ICMP. Kemudian step yang kelima, kita periksa echo yang pertama. Periksa echo yang pertama. Selanjutnya in the packet. Nah, ada pertanyaan di sini. The paket di panel daftar paket di frame pertama yang terdaftar, Anda akan melihat permintaan echo ping di bawah judul info. Ini harusnya oke, seperti yang tersorot. Kemudian periksa baris pertama di panel detail paket bagian tengah. Panjang frame ada 98 byte. Oke, di sini frame ada 5 frame. Panjang frame 5 dengan 98 byte. Oke. Nah, di sini ada baris kedua di panel detail paket menunjukkan bahwa itu adalah frame Ethernet 2, alamat sumber dan tujuan juga ditampilkan. Kemudian di sini ada kita diminta untuk menuliskan apa alamat IP dari PC, NIC dari PC. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, kita lihat di atas penjelasannya. NIC Network Interface Card, the last 6 hex number are the serial of the NIC. Oke, ini 6 digit terakhir. The first 6 increment of the network interface and card, the first 6. Oke. Oh, benar. Ada serial number of the NIC. Manufacturer. Oke, di sini berarti kita di sini untuk menuliskan what is the MAC address dari alamat IP, alamat MIP NIC PC dari PC. Source 1E titik 60 titik D5 titik DB EF 49. Kemudian default gateway MAC address. Kita cari default gateway MAC address. Oke. D6 0D 30 3E EE 28. Nah, kemudian Anda dapat mengklik panah di bawah baris kedua untuk mendapatkan informasi tentang frame Ethernet jenis method of frame display. The second of the information, you can click the arrow. Destination,
destination, nation, dan source. Dua baris terakhir yang ditampilkan di bagian tengah memberikan informasi tentang bidang data frame. Perhatikan bahwa data berisi informasi alamat sumber dan tujuan. Source IP address dari alamat sumber yaitu mungkin kalau di sini tidak bisa dilihat. Di sini untuk alamat IP source-nya itu 10.0.0.13 dan untuk destination 10.0.0.0.11. Selanjutnya kita masuk ke klik F. Anda dapat mengklik garis manapun di bawah untuk menyorot bagian bingkai tersebut. Di bagian kiri, bagian atas dan periksa bingkai bersama. Perhatikan bahwa alamat MAC address sumber dan tujuan telah terbalik karena frame dikirim dari router gateway default sebagai balasan terhadap ping pertama. Perangkat apa yang ditampilkan sebagai alamat tujuan. What device and MAC address display destination tujuan. D6 itu destinasi itu D6. Maka destinasinya yaitu H1 dan H1 MAC addressnya D6 0D 30 3E EE 28. Lanjut ke step yang keempat, start new capture in Wireshark. Di sini start the capture on the icon. You will receive a pop-up window asking if you want to save. Ctrl E. Kita di sini Ctrl E. Coba Ctrl E. Continue without saving. Kita buka kembali. Kemudian dalam terminal window of node 3 5 kirim. Ke host yang kelima kita kirim ping C 5 ke 172.16.0.40. Kita enter. Stop when the pings are complete. Kemudian kita stop capturing paket complete. Kalau sudah, kita diminta untuk stop. Kemudian periksa data baru di panel daftar paket. Di sini sudah ada. Di sini kita pada frame permintaan echo. Pertama, apa alamat MAC address dari source dan tujuan.
source-nya itu 10.0.0.13 dan destinasinya 172. What source and MAC address di sini MAC address. MAC address-nya yaitu source-nya yaitu 1E 60 D5 DB EF 49. Dan untuk destinasi kita cek di sini, destinasi MAC address-nya yaitu 76 50 B4 9D 78 92. Kemudian IP address-nya yaitu 10.0.0.13 dan destinasinya itu 172.172.16.0.40. Control bold in the ping. What the first echo itu benar. Kemudian di field of the frame itu of the frame. Frame source 10 13 16. Sudah cocok. Nah, ada di sini pertanyaan, membandingkan alamat ini dengan alamat yang Anda terima pada langkah ke-5, step yang ke-5. Terus satu-satunya alamat yang berubah adalah alamat IP tujuan. Mengapa alamat IP tujuan berubah? Alamat MAC address tujuan tetap sama. Kita lihat MAC address tujuan, destination 1692 beda 9. Kita langsung ke refleksi saja dulu. What does the preamble contain? Nah untuk pertanyaan-pertanyaan ini saya akan menjawabnya nanti untuk menghemat durasi video. Nah untuk modul yang pertama lab 1, 2 dan 3 cukup untuk sampai di sini. Untuk modul berikut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian.